Silakan kita berdiri, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Kembali. Hari ini ada yang sudah masuk. Baca dulu ya. Abdul Muiz, Ayu, Abiyu, Afifah, Ahmad Azhar, April, Aruf, Elindri, Andriansa, Fania, Abid, Ilham, Zahra, Talvin, Irana, Iqbal, Reno, Salma, Diana, Zulfa. Apa keterangannya? Sakit. Ya, makanya kita selalu jaga. Oke? Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan manusia. Kemarin sudah belajar tentang coding. Apa itu coding? Ingat nggak belajar kemarin? Ya, apa? Program yang dibuat manusia. Coding itu program ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Oke, lihat dulu. Ibu bawa apa? Nah, ini gambar apa? Oke. Gambar apa? Atau handphone ya? Ini gambar? Laptop. Ini apa ini namanya? Alat elektronik. Ya, tapi menggunakan apa? Listrik. Dan juga apa? Pakai apa? Internet. Oke. Siapa yang punya handphone? Oke, rata-rata sudah punya semua. Nah, apakah handphonenya ada kuncinya? Ada. Pakai
kita belajar mengenal kecerdasan artifisial, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial secara sederhana. Tadi sudah disampaikan si Triana, kecerdasan artifisial itu teknologi, ya, teknologi mesin yang menyerupai manusia. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, jadi kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kenapa seperti itu? Karena sudah kita programkan tadi, yang disediakan dengan coding tadi. Jadi program itu kita buat dan akan dikerjakan oleh mesin. Ya, nah itu yang sudah ada di HP, ada di laptop, ya. Contoh gampangnya, misalnya, bayangkan kalau kamu punya robot teman, yang bisa menjawab pertanyaanmu, bermain tebak-tebakan, membantu menerjemahkan bahasa, mengenali wajahmu di kamera. Itu artinya robot punya AI atau kecerdasan artifisial. Ya. Misal, pernah nggak menggunakan HP atau internet? Google ya, Google. Contohnya kita Google atau YouTube. Pernah nggak YouTube? Pernah. Bagaimana cara kerjanya? Kita pencet perintah kan dulu. Ya, mau nyari apa? Mau nonton video Upin dan Ipin. Langsung nonton kan? Langsung mobil itu keluar Ipin, film-film Ipin dan Upin dan segala macamnya. Itu dengan apa? Dengan perintah. Ya kan? Mau dengan musik juga bisa. Yang penting kita tuliskan perintahnya dulu. Baru nanti komputernya atau mesinnya yang akan menjalankan perintah tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa. Lanjut. Contoh kecerdasan artifisial di sekitar kita. Ini ada contohnya. Perhatikan ya. Contoh kecerdasan artifisial di sekitar kita. Contoh pertama HP. Punya HP? Bawa HP-nya? Bawa. Ya. Biasa menggunakan HP untuk belajar?
Nah, oke. Nah, jadi kalau kita ada voice atau asisten suara, kita bertanya dengan suara, maka akan dijawab juga dengan suara. Ya, itulah kecanggihan dari Google. Ya, oke. Lanjut yang ketiga, kamera. Kamera bisa otomatis fokus pada wajah. Ya. Yang keempat, YouTube. Nah, sering kita gunakan ya YouTube. Siapa yang sering main YouTube? Iya, itu juga sering main YouTube ya. Bisa untuk belajar, bisa untuk nonton video, bisa untuk masak-memasak, atau berbengkel-bengkel untuk laki-laki, atau berkelompok. Ya, semua ada yang namanya di YouTube. Dan terakhir itu game. Musuh dalam game bisa belajar dari cara main kita. Bisa kita main game. Kalau main game itu ada lawannya enggak? Ada. Apakah dia bekerja sendiri? Tidak, tapi kita programkan. Ya, makanya dia bisa bergerak, bisa berjalan atas perintah yang sudah diprogramkan tersebut. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kalau main game enggak ada lawan, seru enggak? Tenang enggak kira-kira? Ya, ya. Ya, artinya kalau seru itu kalau ada lawannya. Iya. Bisa dipahami ya contoh kehidupan kita ya? Atau satu lagi, Spotify untuk dengar lagu. Ya, ada kan? Aplikasi itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Ya, itu tidak ada. Oke, perbedaan manusia dan mesin. Oke. Manusia punya perasaan. Kalau mesin tidak punya perasaan. Ya. Apakah mesin bisa menangis? Tidak. Apakah mesin bisa tertawa? Tidak. Jadi kalau manusia ada perasaan, kalau mesin tidak punya perasaan. Oke, lanjut. Bisa, kalau manusia bisa merasakan langsung. Oke, dicubit. Rasa nggak? Rasa? Sakit nggak kalau dicubit? Oh, sakit. Coba kali ini. Dicubit, terasa nggak kalau mesin dicubit? Ya, terasa karena mereka sudah mati. Ya. Nah, kalau mesin hanya bisa membaca data, ya, tapi tidak merasakan langsung. Karena data tadi atau program yang dibuatkan tadi sudah termasuk di dalam aplikasinya atau mesinnya. Ya. Terus kalau manusia belajar dari pengalaman hidup, ya, belajar dari pengalaman hidup. Pernah jatuh? Kalau jatuh harus apa? Berdiri sendiri ya kan? Ada jatuh rasanya sakit, ada jatuh rasanya mau nangis, ada yang jatuh rasanya langsung tertawa karena geli, ya. Nah, itu belajar dari pengalaman. Kalau sudah tahu itu lubang, apakah harus kita lewati? Tidak, masa kita mau menuju jurang? Ya. Yang kalau mesin belajar dari data dan program. Ya, kalau mesin itu belajar dari data dan program yang sudah dituliskan atau sudah dibuat di dalam mesin tersebut. Ya. Lanjut. Prinsip penggunaan kecerdasan artifisial. Oke. Jadi ada prinsip-prinsipnya yang harus kita terapkan. Penggunaan dalam AI, ya, dalam segala Google-nya, ya, YouTube-nya atau video-videonya. Yang pertama apa? Kecerdasan artifisial dibuat untuk membantu manusia, bukan menggantikannya. Ya, kita belajar pakai handphone, ya, mempermudah manusia. Nah, oke, kayak tadi pinjam dulu HP-nya. Sini, coba. Oke, Google, apa arti atau sebutkan rumus dari segitiga? Langsung muncul nggak kalau kita sebutkan seperti itu?
penggunaannya jangan sampai kita menggunakan handphone atau aplikasi segala macamnya yang berlebihan. Ya, gunakan dengan bijak. Lanjut yang kedua, kecerdasan artifisial tidak selalu benar. Harus digunakan dengan hati-hati. Ya, ada kalanya namanya program buatan manusia. Ya, artinya ada kalanya salah. Ya, tidak selalu benar. Yang terakhir, data pribadi harus dijaga saat menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Jangan sampai data-data kita kirim ke hal-hal yang tidak baik. Ya. Nah, jadi data itu bentuknya pribadi. Karena ini banyak penipuan mengatasnamakan misalnya Ilham. Ya. Biodata-datanya misalnya ada aplikasi penipuan. Dikirimlah data-datanya si Ilham. Namanya, tempat tanggal lahirnya, atau rekening-rekeningnya misalnya kalau jadi pegawai. Dikirim. Apakah hilang ada? Apakah data tersebut akan aman? Tidak. Kalau ada orang yang mau mencuri data kita dengan aplikasi-aplikasi segala macam atau link-link itu tadi, ya, maka apa yang terjadi? Kita terjadi penipuan. Uang kita di dalam bank, di dalam buku rekening bisa terkuras, ya, bisa digunakan untuk pinjaman online sekarang ini, ya, harus waspada, ya. Nah, jadi memang harus hati-hati dalam menggunakan kecerdasan artifisial, ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Tadi ada yang mau ditanyakan Aditya? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, apa Zahra? Teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Iya. Jadi kecerdasan artifisial itu apa tadi? Teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Iya, teknologi mesin yang berpikir seperti manusia. Oke. Jadi kesimpulannya, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Kita perlu memahami manfaat dan beresikonya serta menggunakannya secara bijak. Bijak waktu. Jangan sampai lupa waktu kita bermain handphone, main game, nonton YouTube, sampai pekerjaan rumah kita abaikan. Ya? Nah, ada kalanya harus belajar. Gunakan fasilitas ini, sarana ini untuk belajar supaya kita cerdas. Ya, gunakan kalau kita misalnya malas belajar. Gunakan ada apa? Asisten Google. Ya, kita pakai voice, nanti dibalasnya dengan suara juga. Dijawabnya seperti dengan suara. Oke, bisa dipahami pelajaran hari ini? Jadi kecerdasan artifisial itu apa? Teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti Iya, tepuk tangan dulu untuk Zahra. Oke, jadi kecerdasan artifisial adalah teknologi yang menyerupai cara berpikir manusia atau kecerdasan buatan, atau diistilahkan sekarang AI. Nah, bahasa Inggrisnya AI. Ya, sering. Atau ada meta AI. Ya, sering WhatsApp kita ada meta AI. Meta AI kita mau nanya apa langsung dijawabnya. Ada ya di aplikasinya. Nah, seperti itulah. Itu namanya kecerdasan artifisial. Atau sekarang ada di YouTube tuh ada gambar monyet bisa berbicara. Nah, ya. Sering kan? Ada nggak di YouTube-nya? Hewan-hewan bisa berbicara. Nah, itu artinya kecerdasan artifisial yang sudah diprogramkan. Bisa dipahami nggak ya? Bisa. Jadi gunakanlah secara bijak. Ya, gunakan yang bijak. Artinya kalau bukan umurnya
Ya, gunakanlah secara bijak. Oke, sampai di sini pelajaran kita tentang kecerdasan artifisial. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Kalau sudah, silakan kerjakan tugas kelompoknya. Ya, di sini ada coding pola. Ya, nanti silakan kalian cara kerjanya susunlah pola isi bangunan sesuai dengan kode angka yang diberikan. Jadi kalian buat pola atau garis panah ya sesuai dengan perintahnya apa. Di sini ada angka 1 sampai angka 8. Ini ada apa, gambar apa? Batu. Di sini ada batu bata. Ini genteng ya. Ini kayu. Ini semen. Nomor 6 kayu. Nomor 7 nomor 8 besi. Ya. Nanti disesuaikan dengan angka-angka. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan cara kerjanya. Diskusi kelompok ya, dan kerjanya angkanya teliti ya, harus teliti ya. Oh, belum. Oke, semuanya silakan dikumpul. Silakan. Ya, kita akan presentasikan hasil kerja kalian yang secara kelompok tadi. Silakan dikumpul. Semuanya silakan. Kumpul. Ya. Maju ke depan. Ya, silakan. Silakan dikumpul. Sudah semua ya? Oke. Kita tadi kerja kelompoknya sudah dibuat. Ya, HP-nya taruh dulu. Ya, kita belajar fokus kembali saja. Oke, Ibu, silakan maju ke depan. Ya, sesuai dengan apa yang kalian kerjakan tadi tentang semua pola isi bangunan sesuai dengan kode angka yang diberikan. Ya, ini di sini sudah Ibu tuliskan angka-angkanya, tinggal kalian tempelkan sesuai dengan gambar dan kasih polanya. Bisa ya? Oke, kita mulai dari Zahra Malika. Silakan. Bentuknya ini disesuaikan dengan gambarnya. Ya. Ini yang berapa? Gambar apa ini dulu? Genteng. Nih. Ini ya. Oke. Terus yang berapa lagi? 4. Ayo, mana? Nih. Terus apa lagi? Gambar apa? Cek. Terus di sini. Apa? Besi di mana? Di bawahnya. Silakan dibuat pola berdasarkan angka-angkanya. Silakan cari garisnya. Dari mana dulu? Dari sini. Dari mana? Ketiga. Ini yang ketiga. Oke, 3 ke 4. Terus dari 4 ke 7.
Oke, dan digambar polanya berdasarkan angka. 7. Cek dulu. Ya, cek ke kayu. Kayu ke genteng ketiga. Tadi garisnya mana? 4 ketiga. 4 ketiga. 4 ketiga berarti nah ya betul. Terus 3 kedua. Genteng ke batu bata. Genteng 3 kedua. Oke. Terus 2 ke 4 kembali ke kayu. Benar? Nah, oke, tepuk tangan dulu. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, jadi bisa dipahami ya. Ini merupakan contoh coding pola. Ya. Nah, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang pelajaran kita bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi untuk kesimpulan, ada yang bisa menjelaskan pelajaran hari ini? Kesimpulannya pelajaran kecerdasan artifisial. Ayo. Kamu Zara? Apa? Teknologi yang membuat mesin bisa berpikir. Iya, kecerdasan artifisial yaitu teknologi yang berpikir atau dibuat yang berpikir sesuai dengan manusia, yang menyerupai manusia. Ya, contohnya apa tadi? HP atau handphone, yang itu asisten Google, kamera, YouTube, game, ya, Spotify, kalau kita gunakan untuk mendengarkan musik. Kalau YouTube itu gunanya untuk video ya. Asisten Google bisa menjawab pertanyaan dengan suara, kamera bisa otomatis ya, bisa fokus dan game. Ya, terakhir. Ya. Oke, jadi kita ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Prasetyo dari SDN Karangrejo. Saya akan mengobservasi PTC Ibu Inah Buliati dari SDN 2 Brombong Raya. Dari hasil observasi PTC sudah berjalan dengan lancar. Ada beberapa komentar yang akan saya sampaikan. Di sini tentang pemanfaatan sumber belajar atau media dalam pembelajaran. Di bagian melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran. Di dalam video, Ibu Indah memperlihatkan tentang rumus coding dari Google Assistant, materi Google Assistant. Di dalam video tersebut seharusnya ibu mengajak siswa bagaimana cara mengoperasikan Google Assistant tersebut dan cara penggunaannya untuk
kegiatan tersebut seharusnya agar siswa dapat tahu bagaimana cara mengoperasikan Google Asistennya, mencari coding, apa mencari jawaban-jawaban lain, pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya bisa dapat lebih baik lagi. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.